Ustazah share screen dulu. Oke. Kelihatan nggak? Ikut jadi satu. Agak susah ya, gini aja. Udah muncul belum? Udah. Ada suara siapa tuh? Oh, ada Syafiq. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih hari ini udah banyak teman-teman. Untuk paling kita video call atau Zoom itu tinggal beberapa, 2 lagi mungkin ya setelah yang hari ini. Tapi nanti bisa lihat kondisi atau bisa jadi tinggal sekali lagi. Jadi harap ikut ya. Takutnya ada pengumuman atau apa. Ustazah biar aja deh. Nah, kita akan bahas dulu soal yang kemarin. Teman-teman coba kerjakan. Untuk misalnya ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti disalin ulang di buku. Yang pertama kan nomor soalnya ini ya. Kita udah bahas sama Mama waktu itu. Biar bisa. Kan enggak? Di video call. Ini aja deh ya. Kelihatan nggak? Enggak. Ini aja, oke. Nah, nomor 1, teman-teman soalnya yang kemarin kalian kerjain sambil dibuka ya, udah dicek buku tulisnya. Kalau yang belum ngerjain sambil dibuka buku paketnya kali ya, halaman 138. Jadi biar kita bahas. Jadi teman-teman kemarin sebagian udah ada yang Ustazah kirim kunci jawabannya, sebagian ada yang belum. Jadi biar bukan cuma lihat kunci jawabannya aja, tapi bisa tahu kenapa salah, kenapa punyaku ada yang kurang tepat gitu. Nah, untuk 1 ini kan tentukan rata-rata atau mean, modus, dan median untuk data berikut. Datanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 20. 16, 18, dan 20. Nah, ini kebetulan banget nih. Soalnya itu sudah berurutan, jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi angkanya. Nah, banyak datanya, teman-teman kan kemarin ada yang bingung banyak data itu apa sih? Gitu. Banyak data itu kita hitung, data ini, angka-angka ini ada berapa semuanya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Jadi banyak datanya ada 10. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata, kemarin rumusnya sudah ada di video sebelumnya ya, yaitu banyak data ini jumlah data, jadi datanya dijumlahkan, dibagi banyak data. Datanya kan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20, semuanya kita jumlahkan. Lalu kita bagi banyak datanya. Karena banyak datanya ada 10, kita bagi 10. Nah, kemarin itu teman-teman banyak yang salahnya itu ketika setelah mengurutkan data dan menghitung jumlah datanya. Ada yang keliru. Ada yang pas ngitungnya mungkin kelewatan 1 angka atau 2 angka gitu. Jadi lebih teliti lagi untuk menghitung di sininya. Nah, pointernya kelihatan kan yang merah-merah? Yang merah-merah untuk nunjukin
Ya. Oke, ini kan jumlahnya 110. 110 per 10 itu adalah 11. Maka rata-ratanya dari ke-10 data ini adalah 11. Modusnya tidak ada karena semua datanya sama banyak. Terus, untuk menentukan median ada dua cara. Kita harus cek dulu banyak datanya. Kemarin juga ada yang salah nih di bagian median beberapa. Karena menggunakan rumusnya ada yang pakai rumus genap dipakai di ganjil, ada yang rumus ganjil dipakai di genap. Jadi rumusnya ada dua, ada rumus genap dan rumus ganjil. Kita cek dulu genapnya itu apa. Kita lihat dari banyak data. Banyak datanya adalah 10. Angka 10 itu adalah angka genap kan? Bukan angka ganjil. Nah, kalau ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Angka yang awal kan ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, kalau 10 itu kan genap. Makanya rumusnya itu adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 per 2. N-nya itu apa? Siapa yang masih ingat N itu apa? Ini itu angka dari yang merah. Yang apa tuh yang banyak data. Banyak data. Kok kuning? Bentar kita ganti. Nah, jadi N itu adalah salah. N itu adalah ini nih. Ya. Dari banyak data. Kalau banyak datanya ada 11, berarti N-nya 11. Kalau banyak datanya 12, N-nya 12. Makanya di sini data ke N per 2 ditambah data ke N per 2. Ini M-nya sama ya. Ditambah 1. Sama dengan data ke 10 per 2. Ini kan N-nya 10 nih dari yang ini ya. N-nya 10 per 2 ditambah data ke 10 per 2 ditambah 1. Ya. Per 2. Per lagi. Lalu ada data ke 10 bagi 2 itu kan 5. Berarti data ke 5. Ini belum angka jawabannya ya. Masih data ke 5. Ditambah data ke 10 bagi 2, 5. Tambah 1, 5 tambah 1 jadinya 6. Jadi data ke 5 ditambah data ke 6. Lalu kita cek data ke 5 itu yang mana. Nah, dihitungnya dari sini teman-teman. Dari soal yang sudah berurutan. Ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah data kelima. Data kelimanya 10. Ditambah, di sini ya, data kelimanya 10. Ditambah data ke-6. Tadi kan ini 5, berarti data ke-6 sebelahnya dong. Ini data ke-6. Berarti 10 ditambah 12. Ini. Lalu jangan lupa, kemarin ada yang lupa nggak dibagi 2. Padahal rumusnya sudah dibagi 2. Jadi, 10 ditambah 12 dibagi 2. Jadi sama dengan 22 dibagi 2. Hasilnya 11. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk teman-teman yang kemarin mungkin masih ada kesalahan, ada yang mau ditanyain nggak? Coba Ustazah. Nabil baru datang. Fatan baru datang. Assalamualaikum, Fatan. Syafiq gimana, Fik? Bingung nggak? Enggak. Enggak. Fahira gimana, Fahira? Untuk yang median, udah sedikit paham? Ini baru yang genap ya? Kalau aku udah paham saja. Alhamdulillah. Kalau Fahira bisa, oh ini lagi di chat.
Kita baca dulu. Iya, Ustazah. Oke. Untuk Fakih gimana, Ki? Fakih udah paham belum? Udah. Kalau Hanif? Udah saja. Syaima? Emang udah paham? Paham. Insya Allah paham ya. Fatan, Nabil sambil ngikutin yang pembelajaran selanjutnya ya, karena tadi di awal kita sudah bahas. Ini yang kemarin nih, Bil. Jadi sambil dicek soal yang kemarin, kamu sambil dicek di mana salahnya, di mana benarnya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ke ini semua. Soal nomor 2 itu ada angka 12, 30, 12, 30, 40, 15, 25, 16, 23, 19, 20, 18, 17, 11, 10, 14, 15, 10, 15. Nah, ini mah belum berurutan. Jadi kita harus urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita urutkannya gimana biar nggak bingung. Kemarin nih banyak nih yang salah mengurutkan, ada yang ketinggalan, banyak nih. Kemarin berapa orang nih banyak yang ketinggalan. Jadi caranya gini ya teman-teman, kita perhatikan. Kita skimming dulu. Skimming itu kita baca cepat. Oh, kira-kira angka paling rendah itu berapa? Kita lihat nih, oh kayaknya 10 nih, 10 udah paling kecil. Oke, kita tulis, kita coret 10-nya satu, sambil dicoret kita tulis di sini. Ya, sambil dicoret kita tulis. Terus ini 10 udah, masih ada lagi 10-nya. Kita coret lagi sambil ditulis lagi di sini. Setelah 10 kan angkanya 11. Nah, kita cari ada 11 enggak? Oh, ada nih di sini. 11, kita tulis di sini. Masih ada lagi enggak 11? Oh, enggak ada. Habis 11, 12, ada 12. Ada ya di sini, kita coret. Terus kita cari habis 12, 13. Kita cari 13. Oh, 13 enggak ada. Adanya 14. Kita coret yang 14. Kita tulis di sini. Terus setelah itu habis 14 kan 15. Oh, ini sebelahnya ada nih 15. Kita tulis di sini. Terus 15 ada lagi. Terus ada lagi 15. Terus masih ada nggak 15? Masih ada juga. Masih ada lagi nggak 15? Oh, udah nggak ada. Kita lanjut habis 15, 16. Ini ada 16-nya. Habis 16, 17. Habis 17, 18. Ya. Terus 19. Ini angkanya cuma satu-satu semua. Kalau misalnya kira-kira kamu ngelihatnya kayaknya ada lebih dari satu deh, kamu cari dulu. Habis 20, 23. Habis 23, 25. Jadi ini balik kayak ke pelajaran kelas 1. Kita mengurutkan angka. Ini 40. Udah deh semua. Terus kita hitung teman-teman, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kita hitung semuanya nih. Kalau mau lebih yakin lagi, soalnya dihitung ada berapa, urutannya dihitung ada berapa. Kemarin tuh ada yang soalnya udah benar 18 kan, pas diurutkan cuma ada 16. Nah, berarti ada yang ketinggalan 2. Ini kan banyak datanya, kita udah tahu nih 18. 18 itu genap atau ganjil? Genap. Genap. Berarti caranya masih sama kayak yang tadi ya. Berarti Abil bisa sambil, Fatan nih bisa sambil menyimak lagi. Kalau untuk rata-rata, banyak data ini kita usahakan gunakan yang sudah diurutkan, supaya nggak bingung ya. Yang sudah diurutkan, ini semua dijumlahkan. 10 tambah 10 tambah 11 tambah semuanya sampai ke 40. Terus dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ini yang 18 ini. Makanya, kok ini 18, kok yang tadi 10, karena tergantung banyak datanya. Ya. Nah, setelah kita jumlahkan, jumlahnya adalah 325 dibagi 18. Hasilnya 18,05. Ini 18,05 bukan 18,5 ya. Berbeda. Nah, sampai sini paham?
Kalau sampai mean ini sebetulnya tinggal keterampilan penjumlahan dan pembagian teman-teman aja. Kalau untuk secara rumus sih sederhana, ini tinggal dijumlahkan dibagi banyaknya data. Tapi tinggal keterampilan untuk menjumlahkan jumlah datanya, lalu membagi dengan banyak datanya. Nah, untuk modus. Modus ini adalah data yang paling banyak muncul, yang paling banyak angkanya. Kalau dari soal yang seperti ini, kita bisa hitung nih, oh 10 cuma 2, ini 1, 15 ada 4, yang ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, semuanya 1. Berarti modusnya adalah 15. angka 15. 15. Karena dia munculnya lebih banyak. 4 kali. Iya, 4 kali. Munculnya paling banyak di antara angka lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke median. Banyak datanya kan 18, berarti dia genap kan? Nah, kita masuk ke rumus, data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 tambah 1. Berarti data ke berapa di sininya N-nya? 18, karena samakan dengan ini ya. N itu adalah banyak data. Data ke 18 bagi 2 ditambah data ke 18 bagi 2 tambah 1. Per 2. Nah, per 2-nya jangan lupa nih. Udah mentang-mentang di atasnya ada per 2, ini ada per 2 yang panjang di bawah lupa. Nah, jangan sampai lupa ya. Kemarin ada yang lupa soalnya. Terus kemudian kita cek di sini. Data ke 18 bagi 2, 18 bagi 2 kan 9. Berarti data ke 9. Lalu data ke 18 dibagi 2 tambah 1, 18 bagi 2 kan jadi 9. Tambah 1 jadinya 10. Berarti data ke 9 dan data ke 10 dijumlahkan. Kita hitung lagi data ke 9 dari sini diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, data ke 9 itu angka 15. Berarti data ke 10 sebelahnya dong, sebelah kanan. Dan sebelah kanannya itu adalah angka 16. Jadi, data ke 9 ditambah data ke 10, 15 ditambah 16 dibagi 2. Kita jumlahkan dulu 15 tambah 16, 31. Kita bagi 2 jadi 15,5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Patan mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sampai sini paham ya? Kalau misalnya Ya. ada yang kurang paham, teman-teman boleh interupsi. Ustazah maaf, aku belum paham ya gitu ya. Pokoknya yang penting kita pelan-pelan, yang penting teman-teman paham. Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nanti Ustazah akan berikan ininya kok. Apa namanya slide-nya. Jadi bisa disalin kalau yang belum. Jadi untuk kemarin kita latihan, yang hari ini nanti kita ambil nilai ya. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, ini soalnya ada 25, 20, 25, 27, 20, 20, 20, 19, 18, 25, 23. Kita urutkan, jadinya kita urutkan dari yang paling kecil. Oh, ini paling kecilnya belasan nih, 18. Kita tulis, bentar, kita tulis di sini. Terus 19, kita tulis di sini. Terus 20, kita tulis di sini. 20 ada 2, tulis lagi di sini. Ada 20 lagi, tulis lagi di sini. Ada 20 lagi, tulis lagi di sini. Ini kayaknya ketahuan nih modusnya. Berapa ya, teman-teman bisa lihat. Terus setelah 20 ada 23. Kita tulis di sini. Habis 23 ada 25, terus di sini. 25 lagi. Ada 25 lagi. Wah, ini saingan nih sama yang tadi. Terus ada 27. Nah, dari banyak datanya, kita bisa hitung di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak datanya ada 11. 11 itu ganjil atau genap? Ganjil. 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 Betul, ganjil. Nah, meannya sama. Meskipun ganjil, dia tetap sama kalau untuk mean. Semua datanya dijumlahkan, lalu dibagi banyak datanya. Ya,
Setelah dijumlahkan, kita dapat hasilnya 242 dibagi 12, hasilnya 22. Nah, modusnya 20 atau 25? Kenapa 25-nya bukan modus? Siapa yang tahu? Di sini kan ada 20 sama 25 yang banyak. Terus kenapa 25 bukan modus? Kenapa menurut teman-teman? Ada yang Karena tahu? angka 20-nya lebih banyak. Betul, Yasin. Karena angka 20-nya lebih banyak. Angka 20-nya ada 4. Sedangkan angka 25-nya cuma ada 3. Makanya modusnya adalah 4. Adalah 20 karena dia muncul 4 kali. Nah, sekarang kita masuk ke yang data ganjil nih. Kalau untuk median data ganjil, ini lebih singkat sebetulnya. Jadi bisa dibilang lebih mudah lah. Nah, data ganjil ini, rumusnya cuma ini doang nih. Kalau ganjil, data ke N tambah 1 bagi 2. Jadi data ke N-nya sama ya, itu banyak data. Data ke 11 tambah 1 dibagi 2. Jadi data ke 12 dibagi 2. Data ke 12 itu, data ke 12 dibagi 2 berarti data ke 6 kan? Ya, jadi 12 bagi 2 kan 6. Gitu ya. Jadi pernya di data ke-12, 12 bagi 2. Jadi data ke-6. Sampai sini paham? Bentar nih, kayaknya Ustazah salah ngasih ininya nih. Oh iya, paham. Itu kan pertamanya ditambahin dulu, terus dibagi. Iya. Terus data ke langsung ditambahin lagi. Terus data ke-12 itu hitungnya dari urutan. Iya, betul. Bentar, Ustazah pindahin ini dulu. Nih, data ke, Ustazah hapus ininya. Mana ya? Sebentar, kita hapus dulu. Teman-teman sambil diperhatikan, kira-kira ada yang nggak ngerti, boleh sambil ditanyakan. Jadi begini ya, teman-teman perhatikan. Salah. Nih, jadi kayak gini ya. Gini ya, jadi bukan nanti kamu cari 12 dihitung bagi 2, tapi data ke 12-nya bagi 2 dulu. Halo, Assalamualaikum Mafaza. Ada Mafaza tuh. Waalaikumsalam. Kaisan, tadi Kaisan kan bilangnya dihitung 12 dulu ya. Iya. Nah, ini kebalik nih, ini karena saya salah nulis nih. Jadi, bukan dihitung ke 12 dulu, tapi kita tulis dulu data ke 12, 12-nya kita bagi 2. Jadi gini, Oh, nih, ini sudah salah nulis nih. Jadi data ke-6. Nah, habis itu, kan ini banyak datanya cuma ada 11. Kalau data ke-12 kan nggak ada data ke-12 ya kan? oh iya. Soalnya cuma ada 11. Iya. Cuma ada 11. Aduh nih, nggak bisa diblok. Bisa. Wing. Nah, kalau gini lebih jelas ya. Coba lihat deh. Kalau gini lebih jelas? 11. Ya. Jadi data ke N tambah 1 bagi 2. Data ke 11 ditambah 1 bagi 2. Jadi data ke 12 bagi 2. Hasilnya adalah data ke 6. 12 bagi 2 kan 6. Nah, kita hitung data ke 6 itu berapa? Dari sini nih, dari urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data ke-6-nya adalah 20. Jadi, nilai tengahnya 20. Kemarin Ustazah sama Yasin kebetot-betot ya, Sin ya?
Ustazah aku udah hitung, ini ke-6-nya tetap 20 gitu. Ustazah lupa di situ ada 18 sama 19. Kita sampai sini ada yang mau ditanyain nggak untuk rumus mediannya? Enggak. Ustazah ingetin lagi ya, untuk yang median ganjil, rumusnya simple nih, cuma ini aja. Data ke N tambah 1 per 2. Jadi, banyak datanya 11, ini N-nya, ditambah 1, kita 12, dibagi 2 dulu. Jangan dicari angka ke-12 dulu. Tapi dibagi 2 dulu, kita dapat data ke-6. Baru kita hitung data ke-6 itu yang mana. Tuh. Udah ya, kalau udah, ya teman-teman semuanya yang di video call maupun di mana Zoom kalau masih belum paham kasih tahu. Kita lanjut. Ini ya. Nanti kalau misalnya mati, kita masuk lagi ya teman-teman. Seperti biasa. Ini kayaknya mati nih. Bentar lagi. Nah, soalnya itu 40, 45, terus 36, 28, 27, 31, 42, 45, 30, dan 45. Lalu kita urutkan dulu. Ini paling kecil 20-an, ada 27, kita tulis di sini, 28, terus ada 30, tulis juga 31, ada, lalu 36, lalu ada 40, ada 42, 45-nya 2 kali. 3 kali. 3 kali. Nah, jadi banyak datanya kita hitung jumlahnya ada 10. Lalu meannya kita hitung semua, dijumlahkan, dibagi 10, ada 369 per 10. Hasilnya 36,9. Modusnya yang 45, karena dia muncul 3 kali. Lalu banyak datanya untuk menghitung median, karena banyak datanya genap, ada 10, genap kita pakai rumus yang tadi yang pertama. Rumus yang genap, data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1. Bagi 2. Kemudian data ke 10 bagi 2 ditambah data ke 10 bagi 2 tambah 1 per 2. Sama dengan data ke-5 ditambah data ke-5 tambah 1 bagi 2. Data ke-5 ditambah data ke-6 per 2. Nah, data ke-5-nya itu kita hitung ternyata adalah 36. Data ke-6-nya adalah 40. Jadi, 36 ditambah 40, lalu kita bagi 2. 76 per 2, hasilnya 38. Terus ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut lagi ke soal terakhir. Belum tuh ya, ke-6. Oh, mau nyalin ya? Nanti dikasih ininya kok di grup ya. Nanti dikasih apa namanya? Slide-nya. Jadi bisa nyalin nanti. Kita lanjutin dulu aja ya. Nah, kemudian di sini ada soal 100, langsung dicoret aja Ustazah itu kumaha. 126, 140, 105, 100, 130, 135, 157, 128, 100, 120, dan 100. Kita urutkan dulu, ini dari yang mulai 100 ya. 100, ada lagi nggak 100-nya? Ada 2 lagi, kita tulis sekaligus 2 boleh. Lalu habis 100 ada 105, ada 120, 126, 128, 130, kemudian 135, 140, dan 157. Ketika dihitung, ternyata jumlahnya ada 11, banyak datanya. Seperti biasa, meannya kita jumlahkan semua dulu, lalu kita bagi 11, hasilnya adalah ini. Lalu kita bagi 11, jadi hasilnya 121,909. Modusnya, yang muncul 3 kali di sini ada 100 ya. Satu-satunya angka yang muncul 3 kali, yang lainnya muncul sekali, berarti modusnya adalah 100. 100. Karena banyak datanya ganjil, kita pakai rumus yang tadi. Jadi gini ya rumusnya ya. Nanti Ustazah perbaiki yang ini, buat kalau di-share di grup. Jadi data ke
N plus 1 bagi 2, N-nya 11 ya. Ini ya N-nya. N adalah 11. Ngikutin banyak datanya. 11 tambah 1, data ke-12. Data ke-12 bagi 2 berarti data ke-6. Sama nih seperti yang tadi. Nah, data ke-6-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mediannya adalah 126. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, sudah selesai nih yang latihan soal kemarin. Kita lanjutkan ke materi yang sekarang. Nah, materi untuk yang hari ini kita akan menentukan mean, modus, dan median pada tabel distribusi. Jadi ada tabelnya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat tabelnya ya. Tabel di kiri. Di sini ada nilainya berapa sama banyaknya berapa. Nah, frekuensi kumulatif di sini rumusnya adalah apa coba? Nilai aduh jelek banget. Kita ulang. Rumusnya adalah nilai dikali banyaknya frekuensi. Ya. Nilai kali frekuensi. Frekuensi. Ketutupan ya. Intinya ini ya. Jadi untuk frekuensi kumulatif ini nilai dikali banyaknya frekuensi. Makanya ketika ada sebuah nilai, nilainya itu kan ada 50, ada 60, ada 70, 80, 90. Anggaplah ini adalah kalian yang lagi ngerjain ujian. Terus banyaknya siswa yang dapat nilai 50 itu ada 3. Siswa yang dapat nilai 60 ada 6. Siswa yang dapat nilai 70 ada 10. Siswa yang dapat nilai 80 ada 7. Siswa yang dapat nilai 90 ada 4. Nah, frekuensi kumulatifnya, ini untuk apa sih ada frekuensi kumulatif segala? Sebenarnya ini untuk memudahkan teman-teman ketika mencari rata-rata. Jadi teman-teman nggak harus bikin urutan kayak gini nih. Nggak harus bikin urutan kayak gini. Jadi kalian tinggal hitung dari sini aja. Gitu, kalau dari tabel. Nah, kita bisa hitung dulu nih. Jumlah siswanya ada berapa? Frekuensinya ada berapa? Untuk menentukan banyak data. Nah, jumlah ini sama dengan banyak datanya ya. Oke? Ada 3, 6, 10, 7, dan 4 kita jumlahkan. Adalah banyak datanya 30. Ya. Kalau tadi kan teman-teman menjumlahkan satu-satu nih kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat dari tabel ini, kalian udah tahu. Oh ini 3 tambah 6 tambah 10 tambah 7 tambah 4. Tinggal dihitung. Semuanya ada 30. Berarti banyak datanya ada 30. Nih ya. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang udah paham bilang paham coba. Paham? Sudah. Sudah. Yang lain? Aja Kenapa? Aja. Kenapa, Jam? Ya, kenapa? dari 2.130 dari mana Teja? Yang mana? Iya, iya. 2 titik. Oh, yang Yang ini. 2,1. Oh, Iya, yang iya. ini ya. Yang ini belum. Oh, Oke, sampai yang 30 dulu gimana? Udah paham belum sampai yang sini? Yang 30 dapat Udah. dari mana? Biasanya soalnya itu begini aja nih teman-teman. Biasanya ada yang frekuensi kumulatifnya tuh dikosongin ada atau begini aja. Kalau soalnya cuma dua kolom ini, kalian boleh tambahin satu kolom di sisinya untuk membuat frekuensi kumulatif. Ya. Oke. Nah, Oh ini iya, iya, dari udah paham, mana? udah paham. Ini pertanyaan nih Jam bagus nih. Ini dari mana? Dari sini nih teman-teman.
50 kita kalikan dengan 3 nih ya. 50 kali 3. Tadi kan frekuensi kumulatif, artinya nilai dikali banyak frekuensi. 50 kali 3 hasilnya 150 ya. 50 kali 3 sama dengan 5 kali 3 tambah 0. 5 kali 3, 15, tambahin 0 di sini. 60 kali 6. Di sini 360. Lihat kan? 60 kali 6. 70 kali 10. 700. 80 kali 7. 560. 90 kali 4. 360. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita belum sampai 2000 nih. Nah, 2000 ini dari mana sih? Ini loh dijumlahkan. Ya. Nah, ini loh dijumlahkan. Jadi kita ketemu hasilnya segini. Ini adalah jadinya jumlah data. Terus buat apa? Kita masuk ke MEAN ya, ke rata-rata. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Ini JD nih, jumlah data. Bukan JDID ya. Ini BD, banyak data. Jadi tinggal ini teman-teman, MEAN-nya tinggal begini. Jumlah datanya kan tadi 2130. Kita udah jumlahkan. Dibagi banyak datanya 30. Ketika dibagi hasilnya 71. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ayo bertanya kalau bingung. Sudah paham Itu sampai sini? Gimana? Itu saja. Ya. Itu beda bukan yang median. Kan data ke 30/2, data ke 30/2, terus bawahnya data ke 15. Itu Kan beda. 30 bagi 2, 5. Enggak, ini lanjutannya. Kan 30 bagi 2, 15. Sampai yang MEAN dulu deh. Sampai yang MEAN ada yang mau ditanyain enggak? Tidak ada. Kita lanjut ke modus ya. Untuk modus Ya. pun, kalau lihat di tabel, ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita tinggal lihat mana yang frekuensinya paling banyak. 3, 6, 10, 7, 4. Mana yang paling banyak? 10 ya. 10 ya. Jadi, modusnya adalah yang ditulis yang mana, ayo? Yang 10 atau yang 70? 70. 70, jangan kebalik. Kita lihat mana yang paling banyaknya dari sini, 10. Tapi yang ditulis yang menjadi modusnya adalah nilai yang 70, bukan 10-nya ya. 70 kenapa? Karena dia muncul 10 kali. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Banyak datanya kan kita udah tahu nih di sini genap ya, 30 itu genap, kita pakai rumus yang tadi sama rumusnya mah. Data ke N bagi 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 sama dengan data ke 30 bagi 2 ditambah data ke 32 tambah 1 per 2. Per 2-nya jangan lupa, tadi saya lupa. Data ke 30 bagi 2 kan 15, 30 bagi 2 15. Data ke 30 bagi 2 15 juga kan, tambah 1 jadi data ke 15 tambah 1 nih. Jadi data ke-15 ditambah data ke-16. Baru dibagi 2. Nah, kita mau tahu nih, ini nih agak ribetnya nih. Kalau kita nggak tahu urutan kayak gini, kita mau lihat data ke-16 sama ke-15-nya dari mana. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Untuk data ke-15 dan ke-16, teman-teman bisa hitung dari sini. Ini kan datanya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baru data ketiga. Oke. Kita tambahin dengan 6. Ini adalah 9 ya. Berarti baru sampai data ke 9. Kita tambahin dengan 10. Jadinya 19. Nah, berarti kan kalau 15 dan 16 adanya di sini dong. Ini kan sampai 19. Ya enggak? Bayang enggak? Iya. Ya. Jadi kan ini kan data ketiga. 3 tambah 6, oh berarti sampai ke sini tuh udah data ke 9. Kalau ditambah 10 lagi berarti udah data ke 19. Kita kan yang mau dicari data ke 15 dan data ke 16. 15 sama 16 berarti ada di 70. Karena apa? Di sini sampai 9. Di sini 19. Berarti kan antara 9 sampai 19 itu ada 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Berarti 15 dan 16-nya ada di sini. Kalau teman-teman nggak paham dengan cara yang ini, kalian boleh bikin seperti ini. Nih, kalian boleh urutkan. 50-nya ada 3, 50, 50, 50. 60-nya ada 6, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Terus 70-nya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana kok banyak banget? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener deh. Terus 80-nya ada 7. Dihitungnya sampai 7. 90-nya ada 4. Nah, setelah itu kamu hitung tuh yang ke-15 sama ke-16 berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 15 dan 16-nya di angka 70. Sama kan tadi kayak yang Iya. ini? Ada di sini kan? Iya, sama-sama. Sama ya. Terus, tapi angkanya sama nih dua-duanya. Ya udah, nggak apa-apa. Tulis aja di sini angkanya sama nih dua-duanya. Data ke-15-nya 70, data ke-16-nya 70. Lalu kita tambahin, kita bagi 2, hasilnya akan tetap 70. Kalau ada soalnya pilihan ganda, teman-teman nggak harus pakai rumus. Misalnya, dua datanya 15 dan 16 sama, 70 dengan 70, modusnya pasti 70. Kecuali angkanya beda, 70 dengan 80. Itu pasti hasilnya beda. Tapi kalau angkanya sama, hasilnya juga pasti angkanya akan ini. 70 tambah 70, bagi 2, ya hasilnya 70 juga nih. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Paham? Sampai sini paham, yakin? Yakin. Yakin? Kita lanjut ya. Satu pembahasan lagi. Nah, sekarang yang ini. Sebenarnya ini soalnya Ustazah ambil sama, cuman ada yang Ustazah kurangi. Jadi jumlahnya 25. 25. Ustazah tanya ya sama teman-teman ya. 25 ini dari mana ya? Dari banyaknya data. Apa aja nih banyaknya data? Mana aja nih? Kok jadi 25? 60, Ayo, 70, Enggak, 60. beda. Oh, Itu 70. nilai. Itu nilai. Kalau banyaknya data yang mana? Dari frekuensi. Dari frekuensi ya. Jadi 25 ini dari mana? Dari itu banyak siswa frekuensi. Coba sebutin. Apa tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa? 4 tambah 10 tambah 7 tambah 4. Tambah 10, tambah 7, tambah 4. Sampai sini ya. Ini jam sampai sini paham nih? Jadi banyak jumlah data yang ini dari sini ya. Oke? Sekarang frekuensi kumulatif. Ini ada jumlahnya semuanya 1860. Ini dari mana ya? Dari ditambahin. Ininya ya, ditambahin. Terus, cara mencari 240 ini, 700, 560, 360 ini, rumusnya dari nilai dikali apa? Nilai dikali frekuensi. Ya, nilainya yang ini dikali yang ini ya. Yang kolom nilai dikali kolom frekuensi. Oke, banyak datanya 25. Untuk Mean sama, tinggal 1860 dibagi 25. Hasilnya segini. Modusnya kita bisa tahu sama ya tadi, karena soalnya memang sama. Terus kita cuma ngecek. Ya, ini cuma untuk membedakan data ganjil di median aja. Karena ganjil, kita pakai rumus yang tadi. Yang ini ya, ini rumusnya belum dibenerin. Data ke N tambah 1 bagi 2, data ke 25 ya, karena banyak datanya 25, 25 tambah 1 bagi 2, berarti data ke 26 bagi 2, 26 bagi 2 adalah 13, berarti ini adalah data ke 13. Kita hitung data ke 13 bisa dari sini, ini 4, data ke 4 ditambah 10 jadi 14, oh berarti kan 13 ada di sini dong, berarti 70 nih. Karena sebelum 14, 13. Atau teman-teman bisa buat yang seperti tadi ini. Terus dihitung data ke-13-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini mediannya. Coba, Ustazah mau tanya. Cara membuat ini gimana kalau dari tabel? Cara membuat dari yang terkecil. Dari yang terkecil, terus
Dari mana kita tahu 60-nya ada 4? Dari sini. Dari Dari nilai. Dari frekuensi ya. Dari nilainya Oh, 60, frekuensinya ada 4, berarti kita tulis 4 kali ya. 1, Iya, 2, 3, 4. 70-nya ada 10, kita tulis 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dan seterusnya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain nggak nih terakhir? Ini udah selesai nih. Nah, gimana kalau misalnya di sini adalah nama hari? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Terus frekuensinya ada. Kan nggak mungkin hari dikali frekuensi. Nggak ada hasilnya dong, karena bukan angka dengan angka. Berarti dia sudah frekuensinya, sudah frekuensi kumulatif, teman-teman. Harus dikali lagi dengan hari. Ya. Gimana? Bentar, usah cari contohnya dulu. Ah. Wah, kebetulan nggak ada nih contohnya di buku. Jadi misalnya, bentar, misalnya ini adalah hari ya, Senin. Aduh. Ini Selasa, ini Rabu, terus ini Kamis. Kan nggak mungkin dong ini jadi Senin kali 4, nggak mungkin gini kan? Nanti hasilnya berapa kalau Senin kali 4? Ya enggak? Nah, kalau ini berarti ini nggak usah dicari. Jadi cukup begini aja. 4 tambah 10 gitu. Jadi berarti Seninnya ada 4, Selasanya ada 10. Yang ditulis di sini apa jadinya? Terus yang ditulis di sini apa, Ustazah? Berarti harinya yang ditulis. Nih. Yang ditulis itu Senin. 4 kali. Senin. Terus Selasanya 10 kali. Selasa. Sampai 10 kali. Paham nggak? Oh, paham. Sama aja tapi beda itu doang. Beda, kalau tadi kan nilai. Kalau ini kan hari. Gitu. Terus sampai 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus untuk ngitung meannya gimana, Ustazah? Nah, untuk ngitung meannya berarti jumlah yang 25 ini, teman-teman. Yang di sini 25 dia jadi banyak data, dia jadi jumlah data. Jadi kebalik. Jadi di sini 25 dibagi berapa? Bentar. Hapus. $25 dibagi berapa? Coba siapa yang tahu dibagi berapa? Banyak datanya ada berapa? 25. Di sini ini jumlah yang ini. Kalau untuk hari, si jumlah ini yang 25 ini menjadi jumlah data, bukan banyak data. Jadi banyak datanya berapa? Harinya ada berapa yang di situ ditulis? 15. Harinya ada berapa harinya? Ada 4. 4. Jadi 4. banyak datanya ada 4. Gitu, teman-teman. Tinggal 25 bagi 4. 25 bagi 4 itu 6,25. Modusnya jadinya hari, bukan nilai 70 lagi, hari Selasa. Nah, terus data ke-13-nya jadi hari Selasa. Sama dengan hari Selasa. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini salah nih. Banyak datanya 4. Jadi rumusnya beda. Rumusnya pakai rumus yang genap. Oh, yang genap. Iya, karena kan banyak datanya 4.
Sama aja pokoknya kalau rumus ininya mah. Nanti tinggal paling hasilnya yang berbeda. Nanti Ustazah akan kirim lagi di grup. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung? Tidak. Enggak bingung. Beneran? Yakin? Mungkin. Oke. Kalau udah nggak ada yang saja. udah selesai nih pelajaran matematikanya. Untuk yang ini wajib dikerjakan karena akan diambil nilai. Karena kemarin masih banyak yang belum paham. Jadi yang kemarin Ustazah nggak ambil nilai ya. Alhamdulillah beberapa udah paham, udah bisa ngerjain sendiri. Tapi masih banyak yang belum paham. Nah, untuk yang ini tugas matematikanya halaman 138 sampai 139 cuma nomor 2 dan nomor 6. Ada yang mau ditanyain nggak tuh dari soalnya? Yang nomor 6 itu cuma tiduran doang kok. Itu cuma tiduran doang. Ustazah terus aku tulis frekuensinya di mana tuh kalau tiduran gitu? Di bawah banyak siswa. Kamu bikin kolom lagi di bawah situ, miring juga, tiduran juga. Tinggal berarti frekuensi kumulatifnya 5 kali 4, 6 kali berapa? Udah dilihat belum bukunya? Yang nomor 6. Nomor 6. Jadi soalnya 6 dikali 2. 6 dikali 2. Terus 7 dikali 13. 8 dikali 3. 9 dikali 9. 10 dikali 1. Ingat ya, modus itu ditentukan oleh banyak siswa, bukan nilai. Tapi yang disebut nilainya. Coba, modusnya yang mana? Modusnya. Tunggu. Yang nilai 12. berapa? Yang berisi pujian, yang mana pujian? Ayo, saya suka bernyanyi. Modusnya yang mana? Tadi ada yang jawab 13. 13 itu banyak siswanya. Modusnya jadinya berapa kalau 13? 7 kali 13. Nilai. Modusnya adalah nilai yang ini nih. 7. Nilai 7. Modusnya adalah nilai 7. Karena dia ada 13. Paham nggak? Jadi yang disebutin jangan 13-nya ya. Modusnya berapa? Modusnya 7. Dan nilainya ya? Iya, karena dia ada 13. Gitu ya. Oke? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain dari soal itu? Tanya dia berarti yang di bawah ada berapa? Ustazah, dikerjakan di mana? Di buku tulis apa di buku paket? Buku tulis aja, di buku paket terlalu sempit. Iya, yang di bawah. Tapi teman-teman kita belajar tematik dulu sebentar ya. Nah, hari ini tugasnya matematika doang kok. Tematiknya nggak usah saya tugasin. Kita hanya menyimak aja. Jadi biar kalian nggak terlalu banyak tugasnya. Tematik gitu, bukan yang subtema 2 sama subtema 3. Itu mah gini aja. Jadi nanti Ustazah akan minta teman-teman ngumpulin buku. Tapi yang dikerjain nanti Ustazah akan bikin list yang mau dikerjain yang mana aja. Kita hari ini materi-materi aja terus, nanti tugasnya kalian boleh ngerjain kapan aja. Jadi nggak harus difotoin sekarang. Ya teman-teman, nanti pokoknya ketika Ustazah minta kumpulin bukunya, berarti yang dikumpulin tuh tugasnya itu gitu. Ya. Tiga-tiganya. Kita lanjut ya ke tematik dulu ya teman-teman ya. Bersabar ya sampai masih beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman kemarin masih ingat tentang video kelinci dan kura-kura? Ingat. Masih? Nah, kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita udah disinggung ya waktu itu udah berapa kali. Kalau cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak berdasarkan kenyataan atau fakta. Kayak dongeng. Kalau cerita non-fiksi justru itu cerita berdasarkan fakta. Contohnya kayak berita, terus misalnya artikel, atau buku pelajaran. Yang kayak misalnya kemarin kita belajar membaca tentang matahari, tentang planet. Nah, itu adalah cerita non-fiksi karena itu bukan hayalan. Kalau cerita fiksi itu adalah hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan atau tidak berdasarkan fakta. Contohnya ada fabel. Fabel itu cerita tentang apa? Ayo, siapa yang tahu?
Ini pelajaran kelas 4 nih, Fabel. Hewan. Tentang hewan, betul. Ada dongeng, terus ada cerpen, ada novel, dan lain-lain. Biasanya novel, dongeng, dan fabel itu cerita berdasarkan fiksi. Tapi ada juga misalnya novel yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Itu, tapi biasanya suka tetap ada yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Nah, unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam cerita, yang membangun sebuah cerita itu. Yang kalau nggak ada unsur ini, ya nggak akan jadi cerita, gitu. Nah, di sini ada judul, ada tema, ada alur, ada tahapan alur, ada tokoh dan watak, ada latar, ada pesan dan amanat. Itu. Bentar, saya cek dulu. Akhirnya keluar lagi. Tuh. Deh, apalah. Nah, judulnya apa yang kemarin cerita itu? Ingat nggak? Ceritanya tentang apa? Judulnya apa? Yang video kemarin itu loh. Kura-kura dan kelinci. Iya. Kelinci dan kura-kura apa kura dan kelinci ya? Sama aja. Kelinci dan kura-kura. Ih, beda sih. Kalau judul kita harus sesuai sama judulnya. Jangan dibalik-balik. Jadi kita nggak boleh dibalik-balik tuh. Jadi judulnya adalah kelinci dan kura-kura. Kita masuk ke sini ya. Nah, untuk alur, kemarin itu kan ada 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Nah, kalau alur maju itu contohnya gini nih, teman-teman. Kayak yang kemarin cerita kelinci, dari mulai dia lomba lari sama rubah, terus dia nantangin teman-temannya, terus kura-kura itu mau ikut tantangannya, terus lomba, terus kura-kura menang, akhirnya kelinci nggak sombong. Nah, itu alurnya maju. Jadi dia menceritakan dari pertama sampai terakhir. Kalau alurnya mundur, dia menceritakannya, jadi gini, contoh alur mundur ya. Ceritanya kancil dan kura-kura tuh lagi menceritakan kerubah. Kamu tahu nggak kenapa sih kelinci itu sekarang jadi baik? Dulu kan sombong. Jadi ceritanya begini nih teman-teman. Nah, dia ngulang tuh cerita. Dia tuh nyeritain kenapa sih si kelinci itu jadi nggak sombong lagi. Dan nyeritain dari awal. Jadi itu namanya flashback. Jadi dia mundur alurnya. Ya, paham nggak? Misalnya apa ya, kejadian apa ya? Di sekolah kalian pernah ada kejadian apa yang paling diingat nggak? Nah, contohnya gini deh. Nahla waktu itu siapa ya? Misalnya Kaisan, kamu tolong ceritain dong. Dulu waktu kamu kecil tuh, kamu pernah sekolah di mana sih waktu TK? Coba Kaisan cerita. Enggak. Lain aja. Apa? Lain aja. Apa sih dia? Kedengeran? Apaan? Coba dong Kaisan ceritain dulu waktu Kaisan tuh lahirnya kapan, terus Kaisan mulai sekolah TK-nya kapan, mulai sekolah SD-nya kapan, coba ceritain. Enggak. Yang lain Ya aja. udah, nih jam aja nih jam, coba jam, ceritain jam. Ceritain yang mana saja? Kamu lahirnya kapan, terus kamu TK-nya kapan, terus kamu SD-nya kapan, coba ceritain. Lahirnya November. November tahun berapa? Kirain November 2020. 2009. Oh, 2020. 2020. TK-nya kapan? Nah, TK-nya kapan? Waktu umur TK-nya berapa? umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun saja. Waktu 4 tahun. Terus waktu TK ingat ada kejadian apa? Kejadian Yang apa? lucu.
Mungkin Nijam pernah kabur gitu pas lagi belajar gitu. Jatuhin lemari saja. Jatuh di lemari. Gimana ceritanya jatuh di lemari? Kan ngumpet di belakang lemari sepatu saja. Terus? Kan. Heeh. Terus gak sengaja pada kedorong. Terus lemari sepatunya jatuh. Iya. Nah, gini teman-teman, ini adalah contoh cerita yang alurnya mundur. Jadi Nijam kan adanya zaman sekarang. Nijam sedang menceritakan masa lalunya. Itu alurnya mundur. Paham? Kalau alur campuran, kalian pernah nonton Naruto ya? Hampir semua udah pernah nonton Naruto ya? Oke. Naruto itu dia selalu alurnya maju dan mundur. Pertama dia menceritakan Naruto udah masuk ke Chunin ya? Apa Genin dulu ya? Yang kecil itu, masih kecil. Genin ya? Apa? Janin. Apa? Jenin. Janin kan? Janin dulu. Adek Ustazah tuh nyeplos. Janin dulu kan. Habis Janin, dia itu kan menceritakan teman-temannya pas masa kecilnya, ada yang sedih lah, ada yang apa gitu kan. Tapi dia tetap ceritanya habis itu lanjut terus sampai ke dia akhirnya jadi Hokage, bener gak? Tapi di sela-sela itu dia ada menceritakan dulu si Neji itu waktu kecilnya gimana, Sakura waktu kecilnya gimana, Naruto waktu kecilnya gimana. Tapi tetap habis itu setelah dia balik cerita itu dia kembali lagi ke cerita yang sekarang. Terus berkembang ceritanya sampai akhirnya dia jadi Hokage. Itu namanya alurnya campuran. Jadi dia ada majunya, terus dia ada kembali ke masa lalu, terus dia balik lagi ke masa sekarang. Itu contoh yang Naruto itu loh. Tuh. Paham? Paham. Jadi, kita lanjut di sini. Jadi, yang kemarin itu judulnya Kelinci dan Kura-Kura. Temanya tentu tentang persahabatan ya. Alurnya dia maju karena nggak ada flashback-nya. Tahapan alur untuk perkenalan nih. Di tengah hutan hiduplah seekor kelinci dan kura-kura. Dia memperkenalkan ceritanya itu tentang si kelinci dan tentang si kura-kura. Kemudian penanjakan di sini mulai rada naik nih. Oh, ceritanya tentang apa ya? Di sini pertamanya Rubah lomba lari dengan kelinci. Rubah tertinggal dan kalah. Setelah itu kelinci sombong dan membuat pengumuman untuk mengadakan lomba lari. Nah, ini baru nanjak. Klimaksnya di mana? Ini gongnya nih. Kelinci itu ngadain lomba lari, nantangin kura-kura, kura-kuranya mau kan? Klimaksnya adalah saat kelinci tidur, saat menunggu kura-kura. Lalu pas kelinci terbangun dan melihat kura-kura sudah sampai garis finish. Kelinci berusaha mengejar, tapi kura-kura tetap menang karena udah terlalu jauh. Sedangkan kura-kuranya itu tinggal 2 langkah lagi untuk ke garis finish. Ya. Lalu anti klimaksnya di sini sudah mulai reda nih, apanya? Sudah mulai reda cerita konfliknya. Klimaks itu disitu ada konfliknya. Terus anti klimaksnya si kura-kura minta kelinci untuk berhenti mengejek hewan-hewan lain. Lalu penyelesaiannya kelinci sadar dan tidak sombong lagi, gitu. Ya. Di sini terakhir. Jadi di endingnya si kelinci sadar dan tidak sombong lagi. Terus wataknya apa? Tokohnya ada kelinci, kura-kura, rubah, monyet, dan semut. Ustazah, aku kan nggak tahu rubah itu tokohnya dia sebagai apa. Nah, kelinci wataknya antagonis. Antagonis itu pemeran yang jahatnya ya. Kalau protagonis dia yang baik. Antagonis di situ ditandai dengan dia itu sombong dan suka mengejek. Kemudian wataknya protagonis karena dia baik hati, rendah hati, dan juga pemaaf. Lalu rubah itu sebagai apa? Kalau teman-teman nggak tahu dia sebagai apa, tulisnya sebagai figuran. Figuran siapa? Figuran yang mendukung kura-kura. Jadi figuran pendukung kura-kura. Kalau dia mendukung kelinci, berarti figuran pendukung kelinci. Sama dengan semut dan juga dengan monyet. Nah, untuk latar itu bisa latar tempat di hutan, latar waktunya pagi menjelang siang ya, bukan sore-sore, karena ada matahari dan bukan malam-malam ya. Kita tahu waktunya karena ada matahari. Terus latar suasananya menegangkan, karena di situ kan
kelinci mengejek teman-temannya. Lalu pesan dan amanatnya apa? Jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanya ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita mau menonton video nih tentang asteroid, komet, meteor, dan meteorit. Videonya mau di Zoom atau mau di grup aja? Di Zoom. Di Zoom. Boleh kalau mau di Zoom. Keluarin dulu ya. Halaman berapa apanya? Matematikanya atau? Coba tanyanya langsung gitu, jadinya boleh ini nih. Nih kita mau tentang ini dulu. Udah muncul belum ya si Bobo? Majalah Bobo. Kalian pernah baca majalah Bobo nggak? Pernah. Majalah Bobo itu dari zaman Ustazah kecil aja udah ada loh. Ustazah dulu sukanya si Bona. Tahu nggak si Bona? Sekarang mah Bobo ada YouTube-nya seru. Si Bona itu si gajah yang belalainya panjang banget. Yang warna pink. Tapi kalau di YouTube warnanya ungu, aneh. Terus ada ini Nirmala. Si Nirmala dulu tuh suka banget Nirmala karena kelihatannya cantik banget. Nirmala sama siapa tuh yang keren gitu. Kita lanjut ya. Hanif mau nonton di sini atau mau nonton di WA? Karena kalau yang di video call mungkin bisa lebih ini dari ini. WA aja ya. Bisa kirim di grup ya. Bentar ini suaranya belum masuk. Belum masuk kan? Iya boleh. Tugasnya tahu ya yang matematika aja. Share sound dulu biar kedengeran. Videonya subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Oh, asteroid ada yang Asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuk lonjong. Maka itu, ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid, maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh. Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi.
Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Nah, gimana? Kedengaran jelas nggak tadi suaranya? Kedengeran. Dapat tuh tadi. Tersendat-sendat Tidak. nanti Ustazah kirimin lagi kode grup. Iya, tersendat-sendat. Jadi kita kirim di grup aja kali ya videonya. Jadi teman-teman apa namanya? Nanti paling Ustazah minta refleksi lagi kayak biasa untuk habis nonton video apa yang kamu ketahui dari video pertama dan kedua. Tapi kalau teman-teman mau baca di buku ini, di buku kalian tuh banyak banget informasinya tentang asteroid, tentang komet, meteoroid, ada di halaman 71 sampai 73. Pokoknya dibuka deh. Ini buku tema ini sangat menyenangkan kalau menurut Ustazah. Menyenangkannya apa? Kenapa? Karena di sini bacaan-bacaannya benar-benar tentang angkasa luar. Pasti kan menarik ya. Maksudnya kalian bisa sambil membayangkan gitu. Oh, bentuknya begini, oh, begitu. Oh, di situ ada apa namanya? Ada asteroid namanya Ceres, ada ini, ada itu. Jadi kalian bisa membaca bukunya. Terus ada juga tentang video kedua ini, video yang kedua tentang jarak planet ke matahari. Di halaman 119 di situ ada jarak planet ke matahari, ada diameternya, ada beratnya, ada masanya, masa itu berat. Kalau double S itu berat. Kalau masanya S-nya 1, ini Ustazah ketik di chat ya. Kalau S-nya itu 1, masa, itu artinya waktu. Kalau double S, masa, itu artinya berat. Itu. Terus ada periode rotasinya, ada periode revolusinya, di halaman 119 itu ada. Nah, ini video yang kedua. Teman-teman yang udah Zoom boleh kacinya di Zoom aja deh. Biar grup lagi. Ustaz, yang penting udah nonton, nanti bisa diulang-ulang videonya. Kalau teman-teman mau tahu tentang informasi dari asteroid dan lain-lain ini tuh sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan tuh kayak waktu kemarin kalender Hijriah, kalender Masehi, terus perhitungan revolusi, kayak gitu-gitu yang perlu dijelaskan. Kalau yang ini sebetulnya nggak perlu. Karena ini lebih ke informasi, jadi kalian tahu aja gitu. Sama teman-teman harus hafalkan ini, apa namanya, urutan planet. Penting tuh urutan planet. Coba, urutan planet. Yang pertama apa? Apa dulu yang pertama? Kalau nggak gini deh, bumi itu keberapa ya? Ayo, bumi itu urutan keberapa? 3. 3. Yang pertama itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Di Neptunus tuh kalian tahu kan di film SpongeBob ada yang namanya Dewa Neptunus ya? Yang dewa itu loh, tahu Neptunus. Makanya kenapa di sini kenapa Neptunus itu kan dia di air ya? Iya nggak, SpongeBob kan di air. Jadi ceritanya mah dewa di air gitu. Di sini planet Neptunus, namanya Neptunus, planet ini paling banyak airnya.
Dan banyak. Jadi kadang kartun-kartun kadang, tapi banyak juga yang kartun akhirnya jadi nggak mendidik ya. Tapi banyak juga yang bisa jadi pembelajaran. Video yang kedua ya. Banyak. Saya share. Udah muncul belum? Tunggu saja masih loading. Suaranya udah muncul ya? Videonya loading, suaranya muncul. Udah ada. Kita ulangi deh. Itu di soalnya. Nah, urutannya seperti ini, lucu kan planetnya? Yang pertama itu ada yang namanya Merkurius, yang ukurannya kecil. Siapa nih, cantik banget. Jangan salfok ya. Nih, ada Merkurius ke matahari, itu 57,9 juta kilometer. Terus Merkurius itu diameternya 4.862 kilometer, beratnya 3,30 kali 10 pangkat 23. Berarti 10 kali 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 10 sampai 23 kali dikali 3,30. Terus periode rotasinya 59 hari sama periode revolusinya 88 hari. Ini paling dekat. Kemudian yang kedua ada Venus, roti Venus, bukan roti tapi ini adalah planet. Planet Venus ini yang biasanya disebut dengan bintang kejora. Kalau teman-teman suka lihat malam-malam tuh ada benda langit di langit tuh terang banget, tapi dia nggak berkedip-kedip, itu biasanya planet. Kalau pagi-pagi masih kelihatan kayak ada bulan, itu adalah planet Venus, bukan bulan. Ya. Terus kalau bedain bintang yang mana yang bintang mana yang planet, kalau bintang itu kalau malam-malam kedip-kedip, selain tidak kedip-kedip kayak lampu pesawat. Kalau pernah lihat pesawat lewat malam-malam tuh kedip-kedip kayak lampu pesawat tapi warna putih. Kalau pesawat biasanya merah. Terus ini 108,2 juta kilometer jaraknya ke matahari, diameternya 12.190 km, masanya 4,87 kali 10 pangkat 24 kg. Terus periode rotasinya minus 243 hari, periode revolusinya 225 hari. Lalu ada juga planet yang ketiga yaitu Mars, yang paling sering dibilang yang ketiga itu Bumi. Bumi ini adalah planet satu-satunya yang bisa ditempatin. Karena apa? Karena di Bumi ada atmosfernya. Di Bumi ada atmosfer. Jadi atmosfer itu bisa melindungi Bumi dari apa namanya? Benda-benda langit lainnya, terus juga di situ jadi ada oksigen dan lain-lain. Gitu. Kalau di tempat lain nggak ada. Jadi di Merkurius itu planet paling panas. Kalau Venus disebut bintang kejora. Terus kalau Bumi itu dia 149,6 juta kilometer jaraknya. Lalu diameternya 12.725 km. Jarak rata-ratanya masanya itu 5,97,10 pangkat 24. Teman-teman bisa sambil baca di halaman 119 ya. Periode rotasinya 23,9 jam, hampir 24 jam kan. Terus periode revolusinya 365 hari. Lalu ada planet Mars. Ini planet merah yang biasanya suka dibilang sama orang-orang ada aliennya ya. Biasanya dibilangnya dari Mars. Mars ini dia jarak ke mataharinya 227,9 juta kilometer. Juta loh ya semuanya tadi ya, 58 juta, 108 juta, 149,6 juta, 228 juta. Ini 227,9 juta atau 228 juta. Itu diameternya 6.780 km, masanya 6,42,10 pangkat 3, periode rotasinya 24,6 jam, periode revolusinya 687 hari. Kita lanjut tonton dulu aja. Teman-teman bisa lanjut dapat informasinya sambil dibaca di halaman 119. Aduh, kenapa sih dari tadi? Nah, ini Jupiter. Kalau Saturnus adalah planet cincin. Ya, jadi teman-teman kalau ditanya planet nomor cincin itu namanya planet apa? Itu Saturnus.
ada Uranus, sama ada Neptunus. Nah, di buku paket juga ada informasi lengkap di bacaan. Kan Ustazah pernah kirimin video-video ya. Kalau teman-teman masih save, itu bisa ditonton ulang atau bisa download lagi di grup. Atau teman-teman bisa baca di buku, banyak banget informasi yang di buku. Ustazah kirim video supaya teman-teman nggak terlalu bosan baca, tapi teman-teman bisa tetap cari informasi di buku. Kemarin tuh ada tentang planet-planet, banyak sekali. Sangat banyak informasinya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang planet-planet ini? Atau dari materi tentang planet ini tanyain dari awal sampai sekarang? Ini lebih ke pengetahuan ya. Jadi kalau kalian mau lebih tahu banyak, lebih hafal, teman-teman lebih sering baca. Gitu. Karena kalau dikasih tahu pun, kadang hanya mendengar itu, ada yang bisa langsung nangkap, ingat, ada juga yang harus baca dulu. Jadi teman-teman kalau kalian udah tahu kemampuan kalian, aku tuh kalau mau mengerti pelajaran harus baca dulu, berarti baca dulu di buku. Kalau aku tuh lebih senangnya menyimak, kalian tonton lagi videonya. Jadi tergantung teman-teman aja. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita udahan. Tugasnya matematika tadi 2 soal. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Saja kalau kalau surga tuh beneran ada gak sih Saja? Kalau surga itu beneran ada atau enggak? Ada lah. Surga Langit ketujuh. Surga ada atau enggak? Langit ketujuh ada atau enggak? Yang harus kita imani adalah Al-Quran. Ya. Meskipun ilmu pengetahuan berkembang pesat, kita bisa tahu ada yang namanya planet, ada yang namanya asteroid, ada yang namanya ini itu. Tapi ilmu pengetahuan itu nggak akan bisa melampaui ilmu Allah ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita nggak para ilmuwan nggak ketemu nih mana sih langit ketujuh itu kayak gimana, karena mungkin itu hanya kuasa Allah aja. Jadi hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa tahu langit ketujuh itu seperti apa. Contohnya Nabi Muhammad karena sudah mengalami Isra Mi'raj gitu. Atau mungkin orang-orang yang memang dipilih sama Allah gitu. Surga ada atau enggak di Al-Qur'an kan ada. Di Al-Qur'an ada. Terus langit ketujuh atau enggak di Al-Qur'an juga ada. Jadi kita patokannya ke situ. Kalau kita hanya patokannya kepada ilmu pengetahuan, kita akan jadi manusia yang sombong, teman-teman. Tahu nggak? Einstein itu kan orang pintar. Tahu Einstein nggak? Pernah dengar dong pastinya. Tapi tahu nggak dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Terus ada juga Marx. Siapa tuh namanya? Yang orang filsuf. Yang dia punya teori filsafat. Filsafat itu kan ada berbagai macam. Filsafat itu ketika dipelajari, ada yang akhirnya, filsafat itu adalah seni bertanya sesuatu. Contohnya gini, kenapa ada Syafiq? Kenapa Syafiq bisa lahir? Syafiq lahir dari mana? Terus kenapa bundanya bisa lahir? Lahir dari mana? Siapa yang nyiptain Syafiq? Nggak mungkin deh ada ini. Ini kan lebih dari peristiwa memang di dunia aja. Kayaknya nggak mungkin deh ada itu. Jadi kalau filsafat itu bertanya, bisa jadi satu, dia kemudian di akhir mendapatkan ilmu bahwa, oh iya, kita itu dunia ini ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah Allah gitu. Tapi yang kedua, bisa jadi akhirnya karena dia sering bertanya dan tidak mendapatkan jawabannya, karena dia bertanya tidak disertai keimanan. Akhirnya dia mengatakan bahwa tidak ada itu Tuhan. Gitu. Nah, makanya ketika kita bertanya, kita harus barengi dengan keimanan kita. Ada waktu itu seorang filsuf, dia akhirnya juga bunuh diri karena dia akhirnya nggak mau ngaku kalau ternyata teorinya itu pas saat dia berpikir sampai udah tingkat tinggi, ya memang ada penciptanya, tapi dia nggak mau ngaku. Dia masih kekeh bahwa ya ini semua memang sudah terjadi seperti ini gitu. Akhirnya dia bunuh diri. Jadi kan nggak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ya sini bertanya seperti itu, boleh nggak sih bertanya seperti itu? Boleh dibarengi dengan keimanan. Dibarengi dengan pedoman hidup kita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya
nggak dibarengi dengan keimanan, takutnya kita malah jadi yang tadi tidak mempercayai adanya Allah atau adanya Tuhan gitu. Tetap harus ketika kalian bertanya, kenapa sih sungai itu asin? Kenapa sungai itu ada macam-macam? Kan udah dijelasin sama Al-Quran. Sungai itu ada sungai merah di Al-Quran ya, ada sungai hitam, ada sungai yang asin, ada sungai yang enggak, ada sungai yang bersatu, ada 2 sungai yang bersatu atau 2 laut yang bersatu, ada seperti ini, seperti itu, bagaimana jadinya manusia, udah dijelaskan. Meskipun di IPA kita tahu tentang, anak ayam itu lahir dari induk ayam yang kawin dengan ayam jantan. Akhirnya ada anak ayam, telur dulu, baru ada anak ayam. Tapi kan kalau misalnya kita disertai dengan keimanan, itu semua terjadi karena kuasa Allah gitu. Ada orang yang kalau secara logika bereproduksi kemudian bisa punya anak, tapi ada yang sampai saat ini bertahun-tahun, puluhan tahun gak punya anak. Itu kan kuasa Allah gitu. Corona, kenapa sih corona ada di dunia ini? Kalau misalnya kita tahu bisa mengambil hikmah kan, itu kuasa Allah, terus hikmahnya apa? Oh teman-teman, jadi sekarang bisa Zoom. Dulu mah boro-boro tahu Zoom, ya kan? Terus teman-teman ternyata bisa belajar di rumah. Ternyata bisa istirahat, bisa lebih sering waktunya sama keluarga. Itu adalah salah satu hikmah yang, maksudnya di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Terus teman-teman jadi lebih bersih, kemana-mana pakai masker. Kalau kemana-mana pakai masker berarti kan hidungnya jadi lebih bersih, nggak kena debu. Pernafasannya jadi lebih sehat, paru-parunya lebih sehat. Terus juga kemana-mana cuci tangan. Pulang ke rumah langsung ganti baju, lebih bersih hidupnya. Jadi tetap setiap ada kejadian ada hikmah, makanya tetap harus dibarengi dengan keimanan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kayak pelajaran PAI. Aisyah sudah melambaikan tangan, sudah menyerah. Apa sih dulu yang film yang kayak kalau ada hantu itu lo tau nggak, yang dia uji nyali terus kalau nggak sanggup lambaikan tangan ke kamera katanya gitu. Oh ya, itu yang itu ya, betul, yang ketemu itu kuntilanak ya. Nggak harus kuntilanak. Kalau misalnya ngerasa merinding atau apa, kalau nyerah angkat, lambaikan tangan ke kamera. Aisyah tadi udah gini dia udah menyerah, capek ya. Stretching dulu teman-teman, jadi biar nggak pegel, digerakin badannya. Udah sih, udah selesai. Sekarang kita ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita refleksi apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Boleh siapa dulu yang mau? Ini matematika doang. Tentang frekuensi. Ya, yang tadi. Apa yang ini? Ada yang mau apa yang kalian pelajari hari ini? Refleksinya. Yasin, apa yang Yasin pelajari hari ini selain Bobo? Sin. Bocan ya, Bobo cantik. Yang Yasin pelajari hari ini apa aja, Sin? Nyalain kameranya, suaranya. Tentang planet-planet. Terus apa lagi? Matematika tentang apa? Matematika Median, modus, median. Apa lagi? Teman-teman yang lain? Perbedaan komet, Abel. asteroid, meteoroid, meteorit, dan Perbedaan meteor. komet, meteoroid, asteroid, dan meteor. Ada lagi? Fatan? Abil saja dari tadi, Om. Kaisan dulu boleh kali. Aku mah meteor yang kayak itu, komet. Terus? Terus sama itu frekuensi. Jarak planet. Jarak planet ke matahari. Fatan? Biasanya kalau disuruh refleksi itu teman-teman suka nyebutin matahari yang paling terakhir dijelasin. Yang awal-awal atau yang tengah suka lupa. Kita tadi juga belajar tentang unsur intrinsik ya, yang ngebahas tentang cerita itu. Oke. Karena udah selesai, kita berdoa dulu. Kita tutup. Alhamdulillah banget hari ini yang ikut Zoom sama video call tadi banyak, meskipun akhirnya tinggal berenam. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Besok libur ya. Besok libur nasional ya. Senang ya Sin tuh.
Besok libur nasional, kita ketemu lagi insya Allah hari Senin ke sekolah. Hari Senin teman-teman nanti mau nyemai dulu. Nanti Ustazah ajarin cara nyemainya, Ustazah kasih video. Kalau ada yang Oh, mau Ustazah. oi, Itu oi. yang tumbuhan kayak gimana Iya, nanti hari nanam pohonnya kapan aja? hari Senin. sekarang? Jadi nih, Senin itu kan kalian ke sekolah. Jam 7 atau setengah 7, kalian mulai semai. Jam 7 lah, gampang kok, cepet. Prakteknya di sekolah kan? Di rumah. Sekarang mah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kasih air, nggak usah kasih apa-apa ya. Nggak usah, prakteknya tanggal 5, tapi di rumah, bukan di sekolah. Oh, Pagi-pagi, Ah, nanti iya. Ustazah kasih tahu caranya. Gampang kok. Kemarin kan udah dikasih tahu ya, ada yang dibulatin pakai, dibolongin pakai ujung pulpen. Layoutnya kapan? Hari Senin, nak. Ganteng. Belajar juga keren. Semangat ya. Semangat ya. Mahal. Nanti hari Senin kalian boleh bawa bekal. Tapi bawa sendiri-sendiri ya. Nggak boleh. Tempat minum jangan lupa. Karena nggak boleh ganti-ganti pinjam di sana. Lagi corona. kalau isi minum, Izin minum boleh dong. Terus kita nggak ada istirahat keluar kelas ya. Jadi biar teman-teman interaksinya per meja aja. Apa? Satu pelajaran teh soalnya 30 soal apa per pelajaran gitu aja? 30 soal Satu aja. pelajaran 30 soal. Jadi bukannya, jadi matematika 30, Indonesia 30. Jangan diambil pusing ya, Sin. Kita seperti biasa aja. Yang penting santai, jangan pusing. Kita bareng-bareng belajar. Kalau nggak ngerti. Apa? Isian apa pilihan ganda? Pilihan ganda. Bang. Insya Pilihan Allah ganda. doain ya. Kalian berdoa supaya dari Kota Bogor ngebolehin buat pilihan ganda. Doang. semoga gue nggak nulis ya. Itu apa teh namanya? Jadi nggak terlalu lama lah gitu. Maksudnya ketika kalau misalnya kalian nggak tahu jawabannya pun kalian bisa isi apa aja gitu yang kira-kira mendekati. Atau Masal. tapi tetap Dibagi harus sesi. ini ya, tetap harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Cuman kalau kepepet, kalau uraian kan bingung ya mau ngisinya apa. Matematika saja sama bahasa Arab. Bahasa Arab kan nggak ujian sekolah nggak? Bahasa Arab itu Oh. cuma UKK doang. Bahasa Arab, bahasa Inggris nggak ada ujian sekolahnya, nggak ada ujian prakteknya juga. Ya, kita tutup ya. Kita baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Kita doa biasa dulu. Istaidu, ikra'u doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wal asr. Innal insana illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.